Jadi alasannya jalan kaki karena waktu itu nggak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa guys. Saat ini kami bersama Doni Andriansa, Kepala Rutan Tanah Grogol. Kami mau coba berbincang-bincang dengan beliau, ngobrol terkait bagaimana perjalanan karir beliau, bahkan mulai dari pendidikannya sampai karirnya duduk sebagai Kepala Rutan di Tanah Grogol. Untuk mengetahui lebih jelas, ikuti terus videonya guys. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengar-dengar Pak, waktu sekolah dulu penuh dengan perjuangan gitu. Ya, saya dengar sekolah sambil ikut kerja juga membantu orang tua. Bisa diceritakan? Ya, memang kalau dilihat dari latar belakang zaman saya sekolah, kalau saya ingat saya nggak menyangka juga banyak hal-hal yang teman-teman tidak duga tapi saya alami. Ya. Orang tua saya tukang bangunan. Jadi waktu SMP itu yang saya sering merasakan itu, SMP saya sekolah siang, pagi itu saya bantuin yang namanya ngaduk semen, yang namanya ngecat, itu udah biasa saya. Terus kalau memang lagi ada pekerjaan tambahan, kadang orang tua saya itu suka ngambil bahasanya borongan, ya, itu kita kerjakan sore sampai malam hari. Pulang sekolah SMP itu pulang sekolah ya sekitar jam 5-an, habis maghrib saya bantuin lagi tuh, paling tidak sampai jam 10. Habis maghrib bantuin lagi Pak ya? Bantuin sampai lagi jam sampai 10 jam malam. 10, sampai jam 10 malam. Terus kemudian masuk sekolah SMA, saya kebenaran masuk diterima di SMEA. Ya. Sekarang SMKN. Saya di SMEA Negeri 11 Jakarta, terus berubah jadi nama SMKN 14. Jadi begitu masuk namanya SMEA, begitu lulus namanya SMK. Oh, peralihan Pak ya? Peralihan. Pada saat itu Ya, peralihan. masuknya waktu itu masih SMEA, Ya, begitu lulus sudah SMK jadinya. SMKN. Berarti di ijazah SMK gitu Pak ya? SMK. Jurusannya pun unik kalau dihubungkan dengan pekerjaan ini nggak nyambung. Dulu akuntansi. Saya jurusan akuntansi dan mengikuti kursus pun di luar saya udah sampai tingkat mahir. Begitu sekolah pun saya penuh perjuangan lagi. Di luar saya harus bantu-bantu orang tua. Saya pun berusaha mencari beasiswa. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa berprestasi dari Pemprov DKI waktu itu. Jadi saya masih ingat SPP itu 18.000, saya dapat beasiswa 35.000 per bulan. 35.000. Jadi masih ada lebih untuk jajan. Itu Dan dapat beasiswanya waktu SMA. Ya, SMEA itu SMEA. Begitu SMEA pun saya unik. Sekolah ini saya bisa dibilang kalau teman-teman naik angkot, saya jalan kaki. Jalan kaki. Kalau ada uang pun paling sekali-sekali saya naik angkot. Oh, jadi alasannya jalan kaki karena waktu uang. itu nggak punya uang. Iya. Pak, Jadi ini kita mundur sedikit tadi kayak waktu di SMP itu kan kerja bangunan, mulai kerja bangunan ikut kerja bangunan. bantu lah ya. Itu jenis apa itu Pak kerjanya? Kerjanya. Waktu Ya, itu Ya. mikul atau apa gitu? Misalkan ngaduk semen, Oh, ngaduk semen, antarkan adukan. konterkan adukan. Oh iya iya. Seperti itu ya. Bantu orang. Nah, pada saat di SMEA sudah tadi Pak ya, SMK itu sudah tadi ceritanya jalan kaki karena nggak ada ongkos. Jauh Pak jalan kaki. Jauh sih kagak. Tapi kalau ngikutin angkot harus 2 kali naik angkot. 2 kali artinya 2 kali ngeluarin biaya Pak ya. Nah, pulang pergi udah lumayan. Jadi olahraga lah, Olahraga. jalan sampai
istri saya ini kan beneran satu sekolah. Oh Istri iya. saya Iya. tuh jadi saksi. Satu Kok sekolah waktu satu sekolah tapi adik kelas saya di Semea. Semea. Oh iya iya. Nah, kebenaran dia saksinya itu kalau saya sering jalan kaki. Dia di bis, saya jalan kaki. Ya. Waduh. Jadi banyak jalan kakinya daripada naik apa angkotnya waktu sekolah itu, Pak ya? Kalau Kalau di bandelnya ya, persentasenya gitu. kalau bandelnya saya naik bis kalau bis lagi ramai. Kalau ada yang gelantungan, Jantungan. saya naik karena itu udah saya pastikan pasti nggak bayar tuh. Nggak bayar. Oh. Pada saat-saat seperti itu lah merasakan naik bis gitu, Pak ya? Naik Iya, angkot ya. itu pasti nggak bayar. Nah. Tapi kalau bisnya kosong kita masuk pasti bayar. Bayar. Jadi kenakalan masa remaja. Iya iya. Tapi kan berjuang untuk pendidikan gitu, Pak ya. Betul. Nah. Setelah itu pun akhirnya pas di kelas 3 orang tua tuh punya motor tuh dulu, saya masih ingat banget motor tua. Kelas 3 itu, Pak ya? Kelas 3. Itu kalau pulang sekolah atau hari libur saya ngojek, saya pakai motornya, saya pakai ngojek, namanya stasiun Pos Kramat di Jakarta Pusat. Berarti kalau liburnya itu hari-hari Minggu gitu, Pak ya? Nah, hari Minggu atau pulang sekolah, Oh. nah itu saya langsung tuh ke stasiun ngojek. Nah, namanya stasiun Pos Kramat. Di sana mangkalnya. Mangkalnya di sana, itu Oh. sekitar kelas 3 lah. Kelas Ya, waktu itu nggak saya target harus dapat sekian, nggak. Yang penting asal ada dapat uang jajan. Kemudian setelah lulus, saya masih mencari-cari pekerjaan, nggak sempat berapa bulan. Akhirnya di waktu itu departemen Kakiman namanya, masih departemen Kakiman buka lowongan kerja, saya daftar. Alhamdulillah baru saya daftar 1 kali, alhamdulillah sudah diterima, lolos. Jadi pada tahun 98 lulus, langsung berproses lamaran. 99 terhitung jadi pegawai. Oh. Terhitung jadi pegawai Tahun 99, Pak ya? 99. Dari 99 pun saya mencoba langsung kuliah. Waktu itu sebenarnya saya kuliah udah daftar di universitas swasta, jurusannya ambil akuntansi. Begitu diterima kerja, langsung saya berhenti kuliah yang sebelumnya, langsung ambil kuliah lagi jurusan ilmu hukum. Di universitas lain, Pak ya? Di universitas lain. Oh. Terus kemudian 2004 saya lulus S1, 2005 saya lanjut lagi mendapatkan beasiswa S2 di Universitas Indonesia. Alhamdulillah pas S2-nya saya dapat beasiswa tahun 2005. Lulusnya ada nambah 1 tahun, jadi 2008 saya baru selesai di S2. Itu mulai dari saya nikah umur tahun 2004. Pas mulai nikah itu saya baru sepulang sekolah itu sepulang kerja pasti itu saya ada usaha, ada tambahan lagi saya cari. Mulai dari jualan keripik, jadi keripik yang bal-balan itu saya pakingin seribu-seribuan, saya taruh di warung-warung. Baru dibagi ke warung-warung, Pak ya? Ya, habis itu ada modal lagi, saya jualan telur. Jadi telur itu saya jual ke warteg-warteg. Setiap sore itu saya kirim tuh ke warteg-warteg. Telur yang sudah direbus? Belum, masih Belum. mentah. Oh. Masih mentah. Jadi satu hari itu saya nggak muluk-muluk, 5 petik laku. Alhamdulillah. Itu udah dapat 50.000 untungnya waktu itu saya. Sementara gaji saya waktu itu 650.000 sebulan. Nah, tapi dengan jualan telur itu udah sebulan gaji lebih. Kalau satu hari 50 dikaliin 30, udah lebih dari sebulan gajinya. Jadi waktu itu bagi telur kayak telur sama kerupuk itu Bapak sendiri yang bagi? Saya sendiri, jadi saya belanja sendiri. Kemudian kalau untuk warteg itu kadang saya packing dari rumah. Ada yang 5 kilo, ada yang 2 kilo, 3 kilo, ada yang 1 peti. Nah, jadi kalau malam itu giliran tukang nasi goreng ke rumah saya.
Nah, kalau tukang nasi goreng itu telurnya yang 18, 19, 20 isinya. Karena semakin banyak isinya per kilo, Iya. dia makin banyak untung. Banyak untung. Nah, jadi kalau udah nganterin dari warteg nih, saya tuh pakingin untuk tukang nasi goreng tuh. Nah, dulu saya tinggal masih di rumah mertua nih di Rawamangun. Nah, itu sekitar ya 2004-2005 lah, masih baru-baru saya berkeluarga. Itu mulai dari situ tuh banyak kegiatan yang saya jalani. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian juga semasa selepas telur saya taksi. Jadi Taksinya KTI. Hasil tadi ngumpul-ngumpul Iya. uang dari Dan dagang kebenaran telur, kerupuk gitu ya. Dan kebenaran saya harus pindah rumah. Harus pindah rumah. Terpaksa telur itu langganan kita lepas. Akhirnya saya beli taksi. Kalau supir yang nggak masuk, kadang saya bawa. Sepulang kerja saya dari penumpang. Ya, waktu itu juga sempat pas kuliah S2 Jumat Sabtu sepulang kuliah saya langsung cari penumpang, ternyata dapat nyambi lagi Pak ya. dapat penumpang ibu-ibu. Ketika mau turun dia kasih kartu nama. Iya. Kalau kamu mau kerjaan datang ke tempat saya. Karena begitu naik ibu ini langsung nanya, masih kuliah mas? Iya bu. Nah, setelah mau turun saya ditawarin kerja. Padahal waktu itu saya udah pegawai negeri. Iya. Artinya kepengennya ibu itu membantu Pak ya untuk dunia pendidikan ya, karena tahu kita masih kuliah gitu kan. Iya, mungkin Nah, melihat dia mau semangatnya. cari lihat semangatnya sampai narik taksi gitu kan. Nih kalau mau kerja sambil kuliah ini ada kerjaan gitu Pak ya. Iya. Begitu kuliah selesai, ya alhamdulillah pekerjaan pun saya berpindah-pindah. Iya. Pindah-pindah sekalipun awalnya muter-muter Jakarta. Jakarta itu terakhir saya sebagai kepala Rubasan Jakarta Utara. Itu 2018 sampai 2020. Di Jakarta itu Jakarta ya. itu saya terakhir 2020. Nah, itu adalah terakhir saya di Jakarta. Dari 99 sampai dengan 2020 itu muter-muter aja ya. Dari 2020 terakhir itu geser saya ke Tarukan Bantul. Tarukan Bantul 11 bulan. Kemudian awal 2021 saya masuk ke Rutan Tanah Bogor sampai Dari Bantul langsung itu tepatnya di bulan tanggal berapa itu Pak masuk di grup? saya Grogot itu serah terima jabatannya 2 Januari 2021. 2021. Ya, saya alhamdulillah tanggal-tanggal sertijab itu adalah tanggal sejarah saya. Itu pada saat Bapak tugas di Kaltim gitu ya, khususnya di Kabupaten Pasir ini, pertama Pak datang ke Kaltim. Kalau ke Kaltimnya 2012 saya pernah ke Balikpapan Samarinda dalam rangka dinas, tapi hitungannya hanya 2-3 hari selesai. Nah, kemudian setelah sekian lama saya menginjak Balikpapan, terus kemudian mari Tanah Grogot adalah baru. Apa yang menjadi ingatan awal pada saat kesini Pak? Gambarannya gimana gitu? Pertama, ya mohon maaf jauh. Jauh. Karena Ukurannya dari Balikpapan ke sini jauh gitu Pak ya? saya keluar rumah di Jogja, Bantul, itu jam 9 pagi. Sampai di Grogot, sampai masuk ke rumah, kurang lebih jam 1:30 dini hari. Jadi bukan bisa dibayangkan. Iya. Saya, istri dan 4 anak. Nah, itu dengan bawaan mungkin 2 kintal lebih. Saya bawa lewat pesawat. Nah, belum lagi yang di ekspedisi kan. Ekspedisi. Nah, tapi memang
Alhamdulillah saya, istri dan anak menikmati. Kemanapun, dimanapun saya ditugaskan, alhamdulillah keluarga tidak pernah merasa keberatan. Mereka pun merasa enjoy. Yang penting kita selalu bersama. Berarti awal-awal itu lumayan melelahkan Pak ya, dari Balikpapan perjalanan darat ke Grogol sini ya. Lumayan melelahkan karena kita juga kan waktu itu awal, jadi belum bisa ke pasir kan. Bawaannya mau naik pesawat, paling tidak 2 jam atau 1,5 jam udah di bandara. Dan kemudian juga banyakkan istirahatnya di jalan. Tapi kalau memang terus-terusan jalan mungkin nggak selama itu. Terus kemudian juga ada accident sedikit ketika makan malam, kunci mobil tertinggal di dalam itu, sehingga harus cari tukang kunci untuk membuka mobil. Mungkin itu juga yang menyebabkan perjalanan jadi panjang. Berarti masuk awal di Tanah Grogol sini malam Pak ya, gelap ya? Gelap, gitu, gelap. Saya masuk kemari itu kan setiap tanggal 22 hari Juli. Saya kemari itu adalah 1 tahun ini, nanti dini hari saya 1 tahun. 1 tahun. Jadi tanggal 30 itu saya berangkat dari Jogja. Tanggal 31 dini hari itu saya sampai di guest house Plaza ya. Plaza. Iya ya. Yang di Pangeran Menteri. Pangeran Menteri. Jadi tahun lalu saya malam tahun baruan di sini. Persisnya hari ini 1 tahun. Tahun. Tanggal 2-nya baru saya sertifikat. Nah ini berarti sudah setahun Pak ya? Ya sudah setahun. Sudah tahun mungkin di hutan Tanah Grogol. Nah gimana Pak ini sinergitas dengan pemerintah daerah yang ada di sini? Alhamdulillah respon dari Forkompimda di sini pun alhamdulillah luar biasa, mulai dari Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak PN sampai jajaran di bawahnya semua welcome-nya luar biasa. Karena biar bagaimanapun yang kami urus adalah warga Tanah Grogol. Sekalipun kami adalah instansi vertikal. Ya, tapi yang kami layani adalah warga Tanah Grogol atau warga Pasir yang ada pembangunan. Ini misalkan salah satu contohnya dari sinergitas kita adalah vaksin. Vaksin Lapas Rutan Sekaltim, Rutan Tanah Grogol yang mendapatkan pertama paling banyak. Paling banyak Pak ya? Dari 701 saat itu warga binaan yang mendapatkan vaksin, yang layak divaksin 667. Sisanya itu belum ada nih, sama tidak layak karena kesehatan. Ini juga menjadi sebuah kebanggaan, sebuah sinergitas yang luar biasa. Saya tentunya tidak bisa melaksanakan itu sendiri. Ini ada peranan dari Pak Bupati dan jajarannya, Dinkes dan jajarannya, kemudian Pak Kapolres, kemudian Pak Dandim. Ini juga yang menjadi sebuah keberhasilan di saat yang lain susah, belum melaksanakan vaksin, Rutan Tanah Grogol sudah lebih dulu. Termasuk petugasnya yang dari bulan Maret sudah divaksin. Artinya boleh dikatakan kalau untuk nilai vaksin itu nih nilai plus ada di sini Pak ya, dibanding ada plus ya, dibanding apa rutan atau lapas lain yang ada di Kaltim. Di sini lumayan banyak itu hasil sinergitas dari kami. Karena saya nggak di mana sinergitas itu penting, harus selalu dibangun gitu Pak ya. Harus selalu dibangun, dan alhamdulillah dari teman-teman yang ada di Forkompimda selalu merespon positif. Jadi mulai dari tanggal 2 saya sertijab, tanggal 3-nya saya langsung ada undangan dari Pemda. Pas di situ langsung teman-teman angkat jempol. Wah, artinya saya ketika diundang, selama saya bisa, saya pasti hadir. Nggak pernah saya diwakilin aja nih. Enggak. Selama saya masih bisa, saya hadir. Dan saya pun
tanpa ada undangan juga ada silaturahmi ke dinas-dinas, kira-kira program apa yang bisa masuk ke perhutanan. Nah, salah satunya adalah dinas perikanan yang sering saya masukin. Dinas perikanan mungkin ada kegiatan atau program dari dinas perikanan yang bisa masuk ke rutan. Alhamdulillah akhirnya rutan mendapatkan bantuan bibit ikan plus pakannya dari dinas perikanan. Nah, ini juga kan sebuah sinergitas yang luar biasa. Kalau kita diam berdiri aja tentu itu nggak akan terjadi. Oh, itu untuk sebagai binaan di dalam gitu Pak ya? Ya, jadi untuk pembinaan kemandirian kita ada budidaya ikan. Oh, Jadi salah satunya adalah ikan lele. Nah, bibitnya itu didapatkan bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Pasir. Nah, selain dari Dinas Perikanan, karena itu ada apa ya, pendidikan gitu Pak ya? Ya. Dan dinas lain ada juga Pak? Umpama mungkin Banyak. ada kegiatan-kegiatan Salah lain satunya yang sedang baru itu kemarin kami mendapatkan bantuan renovasi klinik. klinik. Nah, yang dikerjakan oleh Dinas PU. Karena memang klinik kami kemarin bisa dikatakan kurang layak, kurang representatif, sehingga begitu Pak Bupati berkunjung direspon dengan bantuan renovasi. Nah, jadi nanti renovasi kami, klinik kami ini bisa untuk rawat inap. Jadi rawat inapnya ada 2 kamar, 1 kamar masing-masing 2 bed. Jadi bisa menampung 4 orang sama rawat inap. Tentunya kalau bukan karena sinergitas ini nggak akan Enggak. terlaksana. Pak, Masih tadi banyak yang bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Pasir. Karena kami ini wilayah hukumnya kan tidak hanya Kabupaten Pasir, Iya. termasuk Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi 2 kabupaten, Kabupaten. wilayah hukumnya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini dukungan dari Kabupaten Pasir maupun Penajam Pasir Utara luar biasa. Mulai dari pencegahan dan penanganan COVID, kemudian pelayanan kesehatan luar biasa. Luar biasa. Dan kita pun yang terdepan adalah terkait dengan jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan ketika saya masuk di sini, warga binaan ada yang sakit, nggak punya BPJS. Kemudian keluarga pun angkat tangan. Tapi kita sebagai pelayan masyarakat tidak pasrah. Ya. Tetap kita perjuangkan bagaimana warga binaan ini tetap mendapatkan layanan kesehatan yang seharusnya. Saya berjuang ke pemerintah daerah, baik Pasir maupun di PPU. Saya sampaikan ke Pak Bupati, mungkinkah warga binaan ini didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan? Sehingga ketika warga tidak pusing-pusing harus cari BPJS, harus daftarin BPJS, setelah didaftarin harus nunggu 2 minggu lagi baru aktif, setelah itu baru kita bisa bawa ke rumah sakit. Ya. Nah, sementara tindakannya kan harus cepat. Akhirnya alhamdulillah, pertama seluruh warga binaan yang berasal dari Penajam Pasir Utara sudah mempunyai BPJS. Dan tanggal 5 Januari besok, warga binaan yang berasal dari Pasir akan diserahkan BPJS-nya oleh Kabupaten Pasir. Nah, sehingga ketika warga binaan ada yang sakit, kami sudah tidak mikirin BPJS. Sudah siap Pak ya? Sudah siap. Nah, ini juga kemajuan atau komitmen kami lah untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini salah satunya. Terima kasih banyak Bapak sudah berbagi cerita dengan kami. Seperti biasa sebelum berpisah kami selalu menyampaikan pepatah Arab, wa gadiyur jalijur alis sayfi bur'on wala bur'an lima jahara lisan. Kalau pedang melukai badan masih ada jalan untuk sembuh, namun kalau lisan melukai hati kemana obat akan dicari kecuali minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.